Selamat pagi semua. Jadi sekarang ini kita akan memulaikan pelajaran kita. Namun sebelum itu kita akan awalinya dengan doa. Dan untuk doa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Jadi sebelum itu, Ibu akan mengambil daftar hadir ya. Geraldi Rompas, Klein Winota, Vienita Leoban. Jadi Ibu berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, agar kita dapat belajar dengan baik, tentunya untuk menjadikan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, to be a good and smart citizen. Oke. Sekarang ini kita akan mempelajari tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Tentunya tujuan kita mempelajari sistem dan demokrasi Pancasila ini yaitu untuk membantu kita agar dapat memahami dan menghargai nilai-nilai ketuhanan yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Nah, yang kedua, untuk membentuk kita berperilaku santun dan berdemokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia. Juga memahami hakikat demokrasi agar kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia yang baik. Seperti judul materi kita saat ini, yaitu sistem dan demokrasi Pancasila. Sebelum itu kita harus memahami, kita harus mengetahui apa sih demokrasi itu. Jadi secara etimologis kata demokrasi ini terdiri atas dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos ini artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi secara umum demokrasi ini berarti pemerintahan yang berasal dari rakyat atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Gue akan mengutip salah satu tokoh yang berpendapat tentang demokrasi. Jadi menurut Abraham Lincoln, demokrasi ini adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itulah pengertian dan apa sih itu demokrasi. Nah, sekarang apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi dan Pancasila. Jadi demokrasi Pancasila ini adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, yaitu suatu paham demokrasi yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia itu sendiri. Nah, itu adalah demokrasi Pancasila. Nah, sekarang kita lanjut. Kita dapat mengklasifikasikan demokrasi ini menjadi tiga bagian, menjadi tiga macam. Yang pertama itu demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi berdasarkan ideologi, dan berdasarkan proses penyaluran kehendak. Itu adalah macam-macam demokrasi secara umum ya. Nah, secara umum apa prinsip demokrasi? Jadi Ibu akan menjelaskan
yang pertama itu kedaulatan rakyat. Seperti yang kita ketahui bersama, pengertian demokrasi yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. Berarti rakyatlah yang memegang kendali, rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas negara. Seperti yang ada di Indonesia, kita memilih presiden dan wakil presiden dengan demokrasi, dengan pemilihan umum. Nah, yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Nah, kekuasaan mayoritas ini adalah penentu dari jalannya demokrasi tentunya. Yang keempat itu hak-hak minoritas. Jadi, walaupun demokrasi berprinsip hak-hak mayoritas, tetapi tidak menyampingkan hak-hak minoritas tersebut. Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Selanjutnya, prinsipnya itu persamaan di hadapan hukum. Jadi status kita apapun itu, namanya kita warga negara Indonesia, status kita adalah sama di hadapan hukum. Nah, yang ke-8, proses hukum yang wajar. Yang ke-9, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Yang ke-10, pluralisme sosial, ekonomi dan politik. 11, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. Kita lanjut. Jadi, bagaimana dinamika penerapan demokrasi Pancasila ini? Jadi, bagaimana dinamika penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia tentunya? Jadi, bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai sosial, budaya, negara kita. Nah, kalau tadi kita telah membahas prinsip-prinsip demokrasi secara umum, sekarang kita akan melihat prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Nah, yang pertama itu demokrasi yang berketuhanan yang esa. Tentu saja prinsip yang pertama ini sangat berkaitan erat dengan Pancasila, tepatnya pada sila yang pertama ya. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kita lanjut. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Ini sesuatu yang sangat penting. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang tentu saja ini diambil dari Pancasila, sila kelima. Kita lanjut. Bagaimana kita membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia? Nah, untuk mengetahui pentingnya kehidupan yang demokratis, perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi tentunya. Dengan dua hal ini, mengetahui pentingnya kehidupan yang demokratis, kita harus tahu ketika kita hidup dalam demokratis tentunya lancar. Dan perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi ini.
Singkatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di hadapan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapat yang adil serta memiliki kebebasan bertanggung jawab tentunya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini mari kita sama-sama merefleksikan. Apakah kita sekarang ini sudah hidup demokratis dalam kehidupan kita sehari-hari? Ataukah belum? Jika belum, mari kita membangun rasa solidaritas kita dan mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi Pancasila ini dalam kehidupan kita sebagai pelajar, sebagai guru, kehidupan kita di sekolah maupun kehidupan kita di rumah dan dimanapun kita berada, mari kita implementasikan nilai-nilai demokrasi Pancasila ini. Jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu harap kita semua dapat mengerti, kita semua dapat merefleksikannya. Kita akan menutup pelajaran kita hari ini dan kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih dan selamat siang.